Wah, Kang Danang. Nggih, ayo. Lah iki para sedulur Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Guyub Rukun wis padha ngumpul. Sedulur-sedulur padha kepriye iki rasane atimu arepe nyambut Paskah iki? Kalau saya ya seneng Pak Ayong. Ya. Makanya sampai saya ini tirakatan ini loh, makan kacang tok dari tadi. Wis mangkane kok kacangnya mau sak ngene saiki entek iki. Dadi ngene sedulur-sedulur iki ceritane iki luwih korong 1000 tahun dhisik iki kan Gusti iki sedo. Gusti Yesus. Lah bengi iki awake dhewe padha ngumpul-ngumpul padha ngrenungake maknane kuwi. Ngono lho. Dadi ngono. Tapi tak delok koyoke ana kadange awake dhewe sing wingi wis ora tau ketok blas. Ada apa ya Pak ya? Nggak pernah kelihatan gitu loh. Ya kuwi. Kuwi arek sing ilang ketoke. Heeh. Ya apa nek iki nyanyi? Iya, ada lagunya itu. Ada lagunya loh itu. Ana lagune ya? Iya, ada. Ya. Anak hilang. Ya. Versi Angger itu ya. versi dangdut ya Pak. Ora ya kroncong wong iki guyub rukun iki jaman Mojopahit kok. Loh. Dadi ngono. Ya. Ini pemikiran maju Pak, mungkin versi rock atau dangdut itu. Ya wis nek ngono, ayo nyanyi sik bae. Siap. Anak ilang. Anak hilang. Ya. Nyun sewu. Wah, iki. Mriki nggih, mboten Ya. apa-apa nggih. Loh, mriki lho, Bu. tengah. Lagi tengah Nggih, mriki. nyun sewu. Lah. Ngomong aja nyuwun sewu langsung maknyes gitu Pak. Pak. Aja ngoten. Wis, iki kok nek nyanyi awake dhewe aja ngomong lho. Oh nggih. Ganggu. Ya. Aku ngerpek nggih. Ora Ya. apal. Mulio angger, mulio ten enggang, paranmu wos ato, lakumu kesasar. Aduh ciloko angger mulia den enggal mulia. Sampun. Waduh. Oh nggih, nggih. Ra krasa nek lagune wis entek sampean. Saya dengarkan tuh sampai enak loh Pak. Kacangnya makan terus sampean. Nun. Wah. Beh Jan. Peresan iki rek. Rame-rame. Ana yangkung iki. Enten Lah, napa nggih. niki? Enten Punika napa? sami ngempal. Nggih. Nggih. Waduh. Apa iki acarane iki, Kang? Apa acarane niki? Tadi ini loh Pak, kami ini ngobrol 2000 tahun yang lalu itu ketika Yesus itu mati di kayu salib begitu. Ya. Nah, ini kan bertepatan juga hari Sabtunya, Sabtu Sunyi begitu. iya. Nah, saya itu bingung. Lah, yang pertama itu kok apa namanya Tuhan itu ketika mati itu kemana gitu loh. Oh iya toh Pak ya. Nah kalau kita kan misalnya manusia nih ya mati kan kalau enggak surga kan neraka atau gitu dong. Iya. Nah ini namanya Tuhan itu loh. Nah terus mati itu kemana? Ya kan bingung tuh ya. Oh yang kedua kan ini teman-teman dari gereja lain juga
ngomong, gerejamu nganu Sabtu Sunyi apa ora lho? Kuwi apa maneh? Aku ki ya ora karo Sabtu Sunyi. Sabtu kuwi mestine dina sadurunge Minggu. Nah iya bener. Iya. Ya, kok ada Sabtu Sunyi? Lah, dadi sedina sadurunge Minggu ning sunyi. Ning Kan sunyi, ngono. lah ya. Lah iki wis ning ngono Yangkung iki ben dongeng Iya. tentang Sabtu Sunyi kuwi. Monggo pinarak mriki, Yangkung. Monggo pinarak mriki. Tak kira lali iki mau. Monggo, monggo. Nun sewu. Nggih, nggih. Nun sewu. Ya. Waduh. Monggo. Iki ngendih iki ceritane. Boten. Wah, niki mau ceritane saya itu sedang jalan. Kok denger suara pujian anak hilang. Oh. Nah, saya tersinggung toh. Loh. Ya saya merasa hilang kok. Loh, Nah, tapi sekarang saya sudah ketemu. Oh. Iya. Saya udah ketemu. ya, nggih. Iya, Ya. luar biasa suaranya Ya, Bu Sabda tadi. Lu mana Bu Sabdanya? Bu Sabda. Bu Sabda, anu, Ayo. Pak, di belakang Pak, pipis. Pipis. Kayak nyiapkan kopi. Iya, kan kopi. Iya, iya. Wah, Ya. gawayang tenan ini. Nggih, kayak Iya. ini Pak sebagian dari warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Guyub Rukun. Guyub rukun. Oh ya. Ya. Saya datang sudah dibombardir pakai pertanyaan. Ini mikir loh Pak saya tadi Pak. Awalnya kan mikir ini kok lagunya anak hilang kok pakai keroncong kok enggak pakai rock gitu loh. Atau dangdut. Oh itu kan semburat nggak jadi hilang. Mulio, angker, repot nanti. Ya. Nggih. Iya, ayo sebelum saya menjawab atau ya saya memantik itu nanti ada pertanyaan kecil sebenarnya. Ya, Tuhan Yesus itu kan disalib kemarin, Ya. matinya kemarin hari Jumat, Ya, Jumat Agung. sore. Nggih. Ya. Kemudian dalam pengakuan iman rasuli kan rasuli ditulis turun pada hari yang ketiga Ya. Turun dalam Jumat. kerajaan. Ya. ke Minggu. Oh ya. Nah, hitungannya kok 3, Sabtu, Minggu. Ayo. Berarti pengakuan iman rasuli itu ngapusi. Ngapusi Pak. Loh. Ayo. Walat Oh iya. pengakuan iman rasuli kok ngapusi. Lah gimana? Gimana Pak? Gimana Yangkong ini? Ya. Apa kayak hitung-hitungan Jawa itu loh Pak? Kenapa? Tiap jam 6 itu sudah ganti hari, jam 6 sore. Oh ya, oke lah. Jam Apa 6 kayak ganti gitu? hari. Apa kayak gitu? Ora ono kaitane karo kuwi. Loh, nupon wage gitu loh Pak, sing itu loh Pak. Pon wage kliwon, legi paing ya itu Nah, kan. kayak gitu. Kira-kira apa kayak gitu ya? Tapi orang Yahudi masa ada pon Pak. Orang Yahudi itu 7 harinya itu. Ya Ya. 7 nggih. Gimana itu? Nah, Gimana jadi- itu, Kong? Itu sudah ada di Alkitab kok. Di kitab Kejadian pasal 1 itu kan sudah jelas itu kalau Tuhan habis menciptakan lalu ganti harinya selalu ditandai dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-5. Oh iya. Itulah hari ke-4, itulah hari ke-6 kan begitu. Ya. Jadi mereka itu pindahnya waktu kayak orang Jawa memang. Di Tengeri kan belum ada arloji. Ya. Ya toh? Nggih. Belum ada jam dinding. Ya. Nah, waktu itu orang menandai waktu dengan cara melihat matahari. Dan hitungan harinya juga beda. Kalau kita semayanan, misalnya sekarang hari Sabtu, telung dino meneh ketemu misalnya. Nah, itu kan ngitungnya kita kan Minggu, Senin, Selasa. Ya. Nah, kalau orang Yahudi ngitungnya itu hari di mana janjian dilakukan sudah dihitung. Hitung 1 hari. Sudah 1 itu. Ya. Jadi standarnya memang beda. Ya. Makanya Ya, toh? hari ketiga ya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, cocok. Itu berlaku sampai sekarang Bung itu orang Yahudi itu. Udah di sana sudah ada yang kolot-kolot, yang masih tradisi lama, ya seperti kita lah biasanya yang kolot-kolot kan ada gitu, masih masih memelihara, merawat tradisi lama. Kembali ke tadi pertanyaannya itu. Ya, Jadi hari Jumat
Tuhan Yesus disalibkan. Disalibkan, Dan akhirnya mati. mati. Ya. Nah di dalam pengakuan imam rasuli kita, Ye. itu kan ada turun dalam kerajaan maut. Iya. Kok Jamal ya. Dalam Ya. hal ini apa sebenarnya makna turun dalam kerajaan maut? Nah, dalam bahasa Jawanya kan, sedo kasareaken tumedak Tumedak ing dateng teleng palimengan. palimengan. Ya. Ah. Ye. Ada dua cara untuk menjawab ini. Melalui sejarah bisa. Melalui bahasa juga bisa. Nah, mana dulu yang harus saya lakukan? Sejarah Saya dulu. Oh, sejarah. Oke. Iya, sejarah. Ya. Penting itu sejarah. Sejarah. Ye. Jadi sejarahnya pengakuan iman rasuli itu sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristen awal. Jadi sudah dimulai oleh murid-muridnya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian diturunkan kepada muridnya para murid. Terus diturunkan lagi ke muridnya para murid, muridnya lagi. Muridnya murid. Nah itu. Jadi cucu muridnya, canggah muridnya, wareng muridnya gitu. Ya. Ye. Nah, ketika zaman para murid, pengakuan iman rasuli tetap berpihak atau berpijak pada Tritunggal, pengakuan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu yang menjadi dasar. Tapi formulasinya itu yang beda-beda. Sesuai dengan penghayatan mereka. Tapi dasarnya semua sama. Allah Tritunggal. Nah, canggah muridnya Tuhan Yesus namanya Hippolytus. Ya. Itu turunan ke berapa itu Pak? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu muridnya Gusti Yesus. Gusti Yesus. Nah, berarti Yohanes murid. Polikarpus cucu murid. Irenaeus buyut murid. Hippolytus ini canggah murid. Ini Nah, murid. Duduk keturunan. Kowe mau ngomong keturunan, salah. Oh iya. iya. Iling-ilingen kuwi. Nggih, Pak. Dadi iki nggawe istilah anak, cucu, murid iki mau orang nggo keturunan ning murid. Murid. Murite murid. Muridnya murid. Nah, Seling-eling kakean mangan kacang. Iya. sekitar tahun 2005. Maaf, saya salah. Ya. Sekitar tahun 215, jadi Ya. abad ketiga, Ye. itu dia menuliskan pengakuan iman rasuli ini di dalam bahasa Yunani. Tetapi memang dalam pengakuan iman rasuli bagian kedua, pengakuan kepada Tuhan Yesus, itu yang dipentingkan adalah kematian dan bangkitnya Tuhan Yesus. Itu yang dipentingkan. Oh iya. Kalimat tumedak dateng ing teleng palimengan, bahasa Jawanya itu, ya, itu belum ada. Kalimat itu belum ada. Kalimat itu mulai ditemukan itu pada dokumen yang ditulis oleh Kaisarius. Sapa maneh to ki? Nah, Aku Kaisarius Polikarpus, itu mumet sudah turun yang entah keberapa karena dokumen itu ditemukan abad ke-6. Tadi kan abad ke-3. ya. Ini abad ke-6 itu sudah 300 tahun kemudian bahasanya tadi kan bahasa Yunani. Ini bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Latin itulah kemudian muncul kalimat tadi. Tumedak ing teleng palimengan. Turun ke dalam kerajaan maut. Itu muncul di dalam dokumen yang ditulis oleh Kaisarius tadi. Itu seorang uskup di Ales, Perancis Utara. Jadi hanya untuk mempertegas bahwa Tuhan Yesus memang Mati. Gitu loh. Nah, dari segi sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Ya kita jujur, kita beriman
itu ndak usah tipu-menipu, beriman kok tipu-menipu. Ya, Kita itu jujur bahwa ini adalah tambahan yang ada di dalam bahasa Latin. Nah, baru kemudian bahasa Yunani modern menuliskan itu lagi. Ya, tapi dokumennya Hippolytus tidak menemukan. Dokumennya Hippolytus itu judulnya Credo Tanya Jawab Hippolytus. Kalau kita bahasakan Nanti sekarang. bisa jadi kredo tanya jawab Pak Krista. Kong Krista gitu ya Pak. Lho ayo padha dinikmati lho iki mau lho. Kalian didahar. Iki walah. Sekedap. Ayo. Ini ada Monggo. ada makanan. Iya, monggo Pak Krista. Terus naik Dinikmati, keserotan Pak. piye itu? Yangkung monggo. Coba. Yangkung. Kalau keserotan gimana? Minumnya. Iya. Nah, jadi kalimat itu jangan dipahami. Nah, sekarang saya menjawabnya dari segi bahasa. Jangan dipahami letterlek. Karena karena kita sebenarnya itu memang pernah menjadi dulu pernah zamannya Anastasius, Ambrosius. Anastasius itu abad ke-3, tetapi Ambrosius sekitar abad ke-6 itu pernah menjadi viral zaman itu. Yesus ngapain? Pergi ke Pergi ke alam maut gitu. Alam maut ya. Alam maut itu di dalam bahasa Ibraninya itu Seoul. Ya. Seoul Korea itu Pak. Seoul itu ibu kota Korea, itu Korea Selatan ya. Seoul. Nah, itu matur nuwun. Itu adalah alam maut. Ya. Jadi kita kembali ke masa lalu itu berarti kita memahami juga mereka, cara mereka berpikir. Mereka itu berpikir bahwa dunia, mereka kan belum punya ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih sekarang. Jadi dulu itu dunia dibagi 3. Dunia yang paling atas itu dalam bahasa Ibraninya disebut Samayim. Samayim, dari kata Samayim itu terus muncul kata semayam. Nah, di kita. Ya. Itu tempatnya Tuhan. Atau kalau yang bukan mempercayai Tuhan itu tempatnya para dewa. Kemudian yang di bawahnya itu bumi ini, Haaretz. Nah, di bawahnya itu Seoul. Jadi kayak kue lapis dibayangkan bumi itu. Dan itu berlaku sampai dengan abad ke-15. Bayangkan. Berarti kepercayaan itu lama ya. Lama. Mulai dari sebelum Masehi sampai abad 15. Itu diformulasikan abad kedua itu oleh Ptolemeus. Ptolemeus itu memformulasikan, merumuskan, bumi itu datar. Gitu. Baru kemudian Kopernikus yang hidup pada abad ke-15 itu bilang, dulur, bumi iku nglilingi srengenge. Ojo dipikir srengenge sing ngelilingi bumi. Ya, Ptolemeus itu teorinya kan namanya geosentris. Geosentris ya. Ya, geo itu bumi, sentris itu pusat, jadi bumi pusat semesta. Ya. Pusat semesta. Nah, tapi Kopernikus baru abad ke-15 menjelaskan bumi itu bulat dan mengelilingi matahari. Karena matahari sekarang yang jadi pusat namanya heliosentris. Nah, ini kalau kita tidak pahami, bingung kita baca Alkitab. Iya, seperti Gusti Yesus mikrat naik ke sorga. Atas itu bagian mana? Atasnya timur tengah, itu kan bisa jadi bagian bawahnya bagian bumi yang lain. Kalau bulat itu Pak ya? Bumi bulat. Iya. Kalau kita mikirnya bulat coba. Iya, makanya kowe awakmu wingi pas nek maling ning gone kampungmu kuwi. Oh iya. Malinge mlayu ngalor, kowe mlayu ngidul. Oh iya, tak pikir nanti bisa ketemu. Ternyata malah ngaco aku Pak. Lah iya. Malinge ngalor, Makane lah sing nguber ngidul. Kabeh ngeruduk ngalor lah kok awakmu ngidul dhewe. Lah kowe nyapa kok ngidul Kang? Ha engko lak dunia bulat kok malinge lak ketemu nek. Ternyata malah ngaco. Mulai bingung aku Kang. Duh, ya apa ini? Nah, sekarang kita memahami mereka
bumi itu kayak kue lapis. Nah, di Seol itu ada bagian yang dianggap lebih dalam lagi di bagian bawah itu. Namanya Gehinom. Gehinom atau lengkapnya Gebenhinom. Kenapa kok disebut Gehinom? Hinom itu adalah daerah di dekatnya Yerusalem. Di situ dulu adalah tempat orang mengorbankan anak-anak. Jadi tempatnya orang itu disiksa. Ya. Itu lembah Hinom. Ya. Ben itu anak, jadi itu lembah miliknya keturunan Hinom. Gitu maksudnya. Nah, kemudian ini karena ada korespondensi bahasa dengan bahasa Arab, Gehinom di sana dibaca Jahanam. Makanya terus neraka itu dikait-kaitkan kan dengan Jahanam. Padahal Gehinom itu. Gehinom dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya itu Gehenna bacanya. Gehenna itu artinya neraka. Kalau dalam bahasa Yunani, bagian paling atas itu Samayim tadi bahasa Ibrani, itu disebut Uranos. Yang di tengah-tengah ini kosmos, ya kan? Yang di bawah itu Hades. Ya, Seol itu Hades. Nah, Hades itu punya bagian yang lebih bawah. Yang dasarnya itu tak terperikan dalamnya. Itulah yang disebut dengan Gehenna tadi itu. Nah, dari segi bahasa, kita paham sebenarnya. Orang-orang zaman itu sampai dengan zaman abad-abad pertengahan, itu kan membutuhkan hero. Hero itu harus jelas. Pahlawan itu harus jelas aksinya kayak apa. Ya kan? Ya. Maka dibayangkan Tuhan Yesus itu kayak koboi, turun ke dalam kerajaan maut, ngobrak-abrik. Yang ada di sana diobrak-abrik. Ya. Terus anak-anaknya yang sejak dulu sudah hidupnya baik, ya itu diangkat. Itu muncul di surat Efesus. Iya, dalam surat Efesus kita lihat bahwa pemikiran dari penulis Efesus ternyata masih seperti itu juga. Ya. Gitu. Nah, ternyata Martin Luther tuh enggak beda cara berpikirnya, sama. Jadi menurut Martin Luther, Tuhan Yesus digambarkan kayak koboi begitu. Masuk di dalam kerajaan, jadi adanya kan kerajaan, belum ada republik ya waktu itu. Republik itu jauh sebelumnya ada Roma, tapi sudah terlalu jauh. Ya. Masuk ke situ, ngobrak-abrik, digambarkan oleh Martin Luther tadi, setan-setan di dalamnya mencelat kabeh, keluar dari jendelanya neraka. Karena sama Tuhan Yesus mungkin dijurus apa bagaimana begitu kan, mencelat semua itu. Jadi kayak gitu, itu gambaran orang beriman untuk menunjukkan bahwa Gusti Yesus itu memang mati tenanan. Ya. Masuk ke dalam ini, dunianya orang mati. Turun dalam kerajaan maut. Bukan sekedar mati suri atau etok-etok. Bukan begitu, memang betul-betul mati Tuhan Yesus itu. Dan itu pertanda juga mengalahkan kematian. Itu turun dalam kerajaan maut itu untuk meruntuhkan kerajaan maut tadi, kan gitu. Ya, supaya kita bisa terangkat, terselamatkan juga. Lah hari Sabtu ini harusnya kita itu berdiam diri. Kalau gereja-gereja zamannya para murid apa itu ada puasa, ya toh? Ada pantang, ya toh? Saya pantang loh Pak, pantang berhenti. Pantang berhenti, ya sama dengan makan terus. Moga-moga Pak, kita tunjuk dulu. Ya. Pak, baik. Yang kayangkong diunjuk Rumin. Iki kepeksa mokel aku. Aduh, kalau enggak mokel ini jelek gambarnya nanti. Iya, kadekmu paling gede dhewe. Lah ya itu. Kita saiki. Lah iya ta. Yu, iki mamuke kudune dikomlengo gasik dadi ben dadi gedhe ngene. Lah iki mek cilik ngene.
Ya. Nah, iki mau kan wis ana kesinggek. Ya apa nek saiki nyanyi neh? Nyanyi lagi. Iya. Oh. Anu rock apa dangdut? Loh, ya tetep ya keroncong loh. iya, Favorite keroncong kok. Siap, Ya, siap. monggo. Monggo. Among kodhong lan aduh Gusti nganti muwung dening opatos wohiro katemenan miwah tresno nanging kang pinino amung kodhong amung kodhong Lah. Enak ya. Iya toh. Dan Kalau cuman sekali itu rasanya kurang loh. Wah, ini 2 kali Jan. langsung mak. Waduh, enak. Pak, saya nanya Pak. Itu tadi lagunya Among Godong itu enak ya? Enak. Artinya apa? amung godhong. Ya, Nek ngono ae aku iso jawab. saya ya bisa kalau Among Godong itu kan hanya godong gitu ya, hanya daun. Lah iya lah aku arep jawabku ya kowe mau mek godhong kan ngono. Tapi ngomong-ngomong nih tadi godong apa ya Pak ya? Lho lah ya ini. Aku ngarepe jelasno. Nih, Mbak Rini mau tanya, Mbak Rini. Ya, monggo. Iya, Ya, itu saya nanya. Ini ada titipan pertanyaan. Saya itu mesti dititipi pertanyaan, mumpung ada. Oh, tonggomu Kang Suto kae to? Iya. Ya. Lah, Kang Ya, Suto itu ya. nggak bisa datang. Ah, ah. Makanya Ya, ya, ya. pertanyaannya dititipkan saya. Ya. Kang Suto iki ngerepoti aja nih. Jika orang yang sudah ditebus dan diselamatkan akan langsung menuju surga setelah dia mati, lantas mengapa sih ada kebangkitan pada hari penghakiman? Niku yang kong. Terus yang dihakimi niku sinten. Kan katanya sudah ditebus. Nah kalau sudah ditebus berarti kalau sudah meninggal kan masuk surga. Tapi masih ada penghakiman. Nah itu yang dihakimi siapa? ini pertanyaan ini bisa dijawab, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Karena Saya ini malah enggak paham kira-kira. Iya, saya juga. Oh, jangan dikira saya paling ngerti, saya juga enggak paham ini. Apa gara-gara belum berangkat ke sana gitu Pak ya? Jadi udah bener-bener paham gitu ya. Mungkin Ya. kalau sudah bolak-balik ke sana gitu ya. Iya. Naik travel ngono mungkin ya. Ke sana itu maksudnya ke Samayim itu. Iya. Kesabayin. Ya. Apik kuwi. Iya. Pertanyaane Kang Suto kuwi apik lho. Itu pertanyaan yang luar biasa. Aku ditekoni Luar mumet biasa. aku. Ya, Ya, apik. jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa di Alkitab itu ada begitu banyak ungkapan. Nah, kalau menyitir dari penjelasan Profesor Dr. Armadarianto, saudara kita sendiri tetangga, Oh, ya, tak kirain nyanyi armada itu. beliau rektor di sini di STFT, Ya. Widya Sasana situ. Filsafat itu Pak ya. Wah, betul. Iya. Nah, ada 3 bahasa yang biasa kita pakai. Yang pertama itu yang univokal. Univokal itu apa yang dimaksud itu ya itu barangnya. Misalnya ini kacang. Pak Ayong saya kasih kacang, ya memang kacang yang saya kasihkan. Ya letterluck gitu istilahnya Pak. Letterluck. Ya. Oh iya. Nah,
Di dalam kitab Rut dan kitab Ulangan, itu ada tradisi. Orang tuh dikasih sandal. Tapi maksudnya itu bukan sekedar ngasih sandal. Ngasih sandal itu kalau zaman sekarang, zaman kita, itu sama dengan kasih materai. Memateraikan. Oh, dimateraikan ya. Nah, Stempel gitu Pak maksudnya. stempel dan materai. Oh, Jadi stempel kuat. dan materai. Jadi kuat. Jadi kalau ada orang perjanjian begitu, jadi saya ngasih sandal kepada Mas Dandung, berarti perjanjiannya jadi. Oh iya. Ya, Nah, ya. tapi bahasanya saya pakai apa? Saya kasih sandal ke Mas Dandung. Kalau orang saya mesti tanya, kue janjian opo karo Mas Dandung nganti ngekei sandal? Gitu. Orang akan tanya karena itu gaya bahasa namanya equivokal. Yang dikatakan dengan yang dimaksud itu tidak sama, tetapi tetap masih ada samanya. Karena saya juga masih tetap ngasih sandal. Begitu, sandal sebelah. Kalau equivokal. Di dalam kitab Ulangan dan Rut ada. Tapi ada juga yang analogal. Analogal itu betul-betul yang dimaksud dengan yang dikatakan ora podo. Oh ya. Belas tidak sama. Contohnya gini. Gusti sampun paring dawuh. Gusti Allah sampun paring dawuh. Pertanyaan saya, kalau Tuhan itu bersabda, berfirman, Tuhan itu punya mulut apa tidak? Ayo. Ayo. Iya ya, repot ya. Si. Kalau Tuhan menciptakan segambar serupa kita, ini pemikiran saya loh ya. Ayo. Itu berarti ya saya ini punya mulut gitu. Nah, padahal Tuhan itu adalah roh. Loh. Nah, kan disebutkan Ya. Allah adalah roh. Nah, artinya apa? Itu wilayah lain. Kita tidak bisa jelaskan Allah itu seperti apa. Tapi supaya gampang. Supaya ngerti gitu Pak ya. Orang itu menjadi ngerti, yang diajak omong ngerti, dipakai istilah-istilah seperti yang kita pakai. Oh, gitu. Itu sebutannya antropomorfisme. Jadi gaya bahasa manusia diterapkan untuk yang bukan manusia. Ya. Kayak awakmu wingi ora ngerti-ngerti. Ya toh? Kowe ngrasani tanggamu ning sebelahmu tak ketap-ketipi ngene. Tetep ngomong. Lho tak kira kowe lipet lho Kang. Kandung antroporis iki mau kowe. Iya toh? Lah mau tak ketap-ketipi ngene awakmu tetep nyerocos. Lho sing mbok rasani ning burimu. Loh, tak kira ketap-ketipi ngomong luwih cepet ngono. Wes. Iya. Jadi ada maksud. Tuhan berjalan misalnya. Mencari Adam dan Hawa. Ya. Oh, waktu di Taman Eden itu. Kakinya berapa Tuhan? Apa koyok kelabang, kluwing, atau kayak sapi? Kakinya apa kayak ayam? Apa kayak kita? Nah, itu yang disebut analogal. Kalimatnya adalah kalimat manusia, yang digambarkan Allah sebenarnya kita tidak tahu bagaimana Allah bergerak. Ya. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana Allah itu bersabda. Nah, ini juga yang diterapkan. Ketika tadi ditanya ya oleh Bu Rini. Ya pertanyaannya Kang Suto itu toh. Kamu dititipi ya. Itu kan pertanyaannya yang paling penting tadi apa coba? Penghakiman. Kalau sudah meninggal terus dihakimi, yang dihakimi siapa? Karena kita membayangkan bahwa Tuhan itu ada di dalam waktu. Ini waktu ya 0 sampai 10. 10 ini akhir katakanlah. 0 ini awal, alfa, 10 ini omega. Lalu kita membayangkan pun bahwa penghakiman itu akan terjadi nanti. Padahal waktu itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan dikuasai waktu apa tidak? Enggak. Nah, itu masalahnya. Itu yang paling sulit kita bayangkan. Kita membayangkan waktu itu selalu linier lurus begitu ya toh? Iya. Padahal sebenarnya kalau bagi Tuhan
dia itu hadir sekaligus di masa lampau, masa sekarang, dan masa datang. Itu no problem. Ya, ya, ya. Di dalam Injil Lukas misalnya, disebutkan, ya, orang kaya melihat Lazarus dipangku sama Abraham di atas. Di atas, ya. Mbok saya itu dikasih waktu, ngasih tahu saudara-saudaraku. Gitu kan? Ya. Nah, tapi apa dibilang? Nah, kowe wis diwenehi waktu. Nah, artinya apa? Bahwa Tuhan itu bisa menghakimi kapanpun. Tidak dalam kerangka pikiran kita waktu itu selalu ada di depan sana. Kiamat itu kapan? Dalam bayangan kita kiamat itu kan nanti. Karena kita ada di dalam waktu. Nah ini loh. Ini yang paling sulit, maka saya katakan ini pertanyaan bagus. Karena kalau gegabah menjelaskan, orang malah bingung. Nah itu. Nah, kenapa ada penghakiman? Ini dibutuhkan supaya orang kalau pemahamannya orang-orang Yahudi mereka turun dulu ke Seul. Ya, nanti mereka dihakimi. Kemudian supaya mereka, itu kan pemahamannya orang-orang Yahudi zaman lampau. Ya, nanti apakah dia masuk Gehenna, apa diangkat naik ke Samayim. Masuk Gehenna atau ya masuk ke neraka, ataukah nanti ke Samayim. Nah, sebenarnya ini bayangan kita untuk menjelaskan hal yang tidak kita pahami. Nah, orang zaman dulu jelas mendapatkan penjelasan kayak gini, no problem. Begitu masuk kita yang orang modern sekarang dengan pikiran yang sudah modern, jadi bingung. Karena pikiran kita tidak lagi dipenuhi oleh mitos, tidak lagi dipenuhi oleh cerita-cerita imajinatif, dongeng-dongeng. Logika kita yang main sekarang. Jadi bingung. Itu Tuhan yang notowis. Kalau di dalam Yesus kita percaya, setelah kita selesai urusan di dunia ini, waktunya diangkat, ya kita naik. Makanya bagi saya masalah ini udah selesai. Kenapa? Lawang saya itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Loh, ya toh. Jadi nggak takut dihakimi. Jangan takut dihakimi. Ngomong nang Kang Suto. Nah, kadang-kadang pemahaman-pemahaman lain itu masuk ke dunia Kristen. Terus ada bayangan nanti kalau sudah sampai pada waktunya kiamat, orang Kristen itu disetrika, sing dosa disetrika, kasih minum timah panas. Ya. Pokoknya segala bentuk penderitaan yang paling ekstrim akan dilakukan bagi orang-orang yang berdosa. Nah itu pemahaman lain, itu bukan pemahaman kita. Kalau di Kristen, di kita, akhir zaman itu adalah pengharapan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan langit dan bumi yang baru. Loh, yang ditimbulkan kan harapan. Ya. Yang ditimbulkan itu kegembiraan. Bukan ketakutan. Bukan ketakutan. Nah itu loh. Jadi nanti tolong dikatakan, dibilang sama Kang Suto. Ya. Kang Suto, iku ngono urusane Gusti Allah. Wes. Itu gambaran dari orang-orang beriman pada masa lampau. Memang mereka membutuhkan gambaran seperti itu. Sebab bagi mereka hidup itu real. Mereka tidak bisa disuruh membayangkan dunia virtual seperti zaman kita sekarang ini. Tidak bisa. Nah, itu. Ya. Nanti kalau Kang Suto kurang jelas, biar menghadap langsung ke Yangkung. Gitu. Oh iya, ora usah ning Yangkung, cukup ning aku. Beres. Beliau lebih hebat. Oh, cukup beres yo. Nyapa kowe wedi karo hakim? Ngono to. Iya. Tapi ada lagi yang lebih menguasai masalah ini. Iya. Itu apa? Pak Agus. Beliau ikut terus kok. Beliau
beliau bagiannya penting. Pak Diakus itu lebih tahu daripada saya. Saya kan datangnya sekali-sekali. Beliau selalu datang gitu. Ilmunya ada banyak gitu ya. Piye nek saiki kene ngrungokne mau lagu terus ta? Saiki arep nek geguritan. Geguritan, Pak. Lho, puisi Jawa kuwi. Lho. Ngono. Tapi diringi karo lagu klenang-klening ngono enak kira-kira ya. Enak. Iya. Nanti diterjemahkan loh geguritannya ya. Ya, nanti aku sing ngartekno geguritan. Artisnya siapa, Pak? Ini artisnya ini tetangganya Pak Suto ini, Pak. Dulu bersebelahan. Rodok ora. Oh, malah ngaku anake. Tadi tiwas jambal Suto karo skenario iki. Lanjut ke guritan. Ya. Monggo geguritan. Biar Budina. didengerin dulu alon-alon Bu, ada pengiringnya. Jadi biar Ibu lebih Coba delengen endahing wit-witan kang ngrenggani gegunungan, sekar petetan ngrembuyung kang ngebaki pepuntukan, solah geguyon satu kewan kang ngregani Wanaraban, sing rada banter. ilining banyu bening kang jelariti padang sesuketan. Coba delengen rupa-rupa wengis manungsa kang gegladen perang, bebahu atos kekeng kang padha salang tunjang, balung ringkih tanpa daging kang padha mlengkang, ombyaking manungsa ambata rubuh sesuraan kang lagi rumangsa menang. Coba delengen ana getih tumetes ing puntuk pacumplungan, ana nyawa oncat nanging kang duweni datan sesambat, jangkepi prajanjen sakehing dosa bakal binirat, tuwuh pangarep-arepe manungsa kang wis melesat saka kamulyan. Coba delengen saponto mendo kagunganing Gusti rumaket nyawiji ana ing bebungah lan asung pepuji. Coba delengen ing sisih kono wewengisan isih ngombro-ombro sing isih durung pracaya mbabar babeten bebelo pracaya lan bolo. Coba delengen ana pedaleman suci kang kabesmi, ana mendo kagunganing Gusti kang disengiti. Aja mung deleng, lan aja mung deleng. Coba wujudna endahing wit-witan kang ngrenggani gegunungan, sekar petetan gemruyung kang ngebaki pepuntukan, solah geguyon satu kewan kang ngregengi Wanaraban, ilining bayu bening kang jelariti padang sesuketan. Coba wujudna katresnan asih kang iso nyirami jagat raya, ngleremake sesengitan, ngademake ati kang kebranang, nyirnakake wewengisan ngrembuyungake kasukan rena, ngregengake urip
bebrayan kebak tresno asih pring roang. Wah. Jebule Ora. pinter hari Mbak Ora Dina. yu. Judule geguritanmu mau lho apa? Dule geguritan kalau wau coba delengen. Iyalah. Ada makanya Pak ya ada delengen. Delengen. Tadi ya. Coba delok. Coba dulu. Ya Kung, ini tadi kan kita sudah ngobrol tentang Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut. Terus penghakiman. Terus kita juga ngobrol tentang pengakuan iman rasuli tadi. Ya. Nah, ini kan tadi yang belum terjawab itu kenapa sih kita harus ada Sabtu Sunyi itu tadi loh. Oh. Iya. Itu kan ini kan kita kan tadi ngobrol-ngobrol tentang Sabtu Sunyi toh. Soalnya ono Jumat kan. Oh iya. Jadi mari Jumat wis Sabtu. Sabtu gitu. Kan ngono to kan. Gitu tok ya. Heeh. Ya wis lek ngono wis kejawab. Lah ini awakmu takon to, nyapa kok kudu ono Sabtu Sunyi? Oh, soalnya panitia Paskah wis dibentuk kan. Oh iya. Iya. Ora ana panitia Paskah ora ono Sabtu Sunyi. Oh. Monggo ya. Itu apa Ini memang dagelan aja adatnya ya, itu Kong. ya? Monggo. Iya, jadi itu di Alkitab tidak ada. Nah itu loh. Ya. Natal, Nggak ada. rayakanlah Natal, tidak ada. Nggak ada. Rayakanlah Paskah, tidak ada. Karena tidak pernah Tuhan Yesus itu menyuruh-nyuruh kita. Engkau lah aku ulang tahun, rayakno yo. Gawe yo tumpeng, ndak pernah. Tuhan Yesus, apalagi zamannya Tuhan Yesus, perayaan ulang tahun itu gak umum. Satu-satunya perayaan ulang tahun yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah ulang tahunnya Herodes. Oh iya. Ya, ketika anaknya ya kemudian nari-nari Di mau hadiah apa? Cuma itu. Jadi yang melakukan ulang tahun itu adalah orang-orang yang dalam pikiran bangsa Israel itu adalah orang-orang goyim. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Atau di dalam bahasa Arabnya itu kafir. Itu tradisi di luar Israel. Nah, makanya kita tidak melakukan, Tuhan Yesus tidak menyuruh untuk melakukan ulang tahun. Perayaan yang pertama dilakukan itu adalah Paskah. Karena yang dihayati oleh para murid Yesus itu adalah bahwa dia sudah bangkit. Itulah intisari daripada kekristenan. Nah, cara merayakan Paskah itu kemudian macam-macam. Oh iya. Nah, pada abad ketiga, sejaman dengan Hippolytus tadi, muncul kebiasaan merayakan masa raya Prapaskah. Oh. Nah, dimulai dengan minggu kelima sebelum Paskah. Nah, itu kalau dihitung-hitung, harinya cuma ketemu 36. Ya. Minggu kelima kan harusnya 45. Hari minggunya tidak dihitung. Oh. Iya. Iya. Makanya terus dimundurkan lagi. Ya, pada abad ke-6 itu dimundurkan lagi menjadi hari Rebu. Nah, tapi waktu itu Rebunya belum dipadukan dengan Rebu Abu. Rebu Abu itu baru muncul setelah abad ke-11. Jadi mulai abad ke-11 itu mulai ada Rebu Abu. Ketika gereja ortodok timur, 4 kepatriarkan, ya, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, itu memisahkan diri dari kepatriarkan Roma. Ya. Nah, Roma ini yang kemudian sekarang disebut dengan Katolik. Ya. Nah, baru kemudian setelah pisah, perpecahan tahun 1054 ini, baru kemudian Katolik mengadakan Rabu yang dipadukan dengan tradisi Mesopotamia dengan mengoleskan abu. Di jidat. Iya, sebenarnya pemakaian abu sudah sangat kuno. Sejak zaman Abraham sudah ada.
pemakaian abu sebagai sarana untuk tanda penyesalan di hadapan Tuhan. Tanda pertobatan di hadapan Tuhan. Itu pakai abu. Ya. Kalau sedih itu menaburkan abu. Menaburkan abu. Daud menaburkan ya. abu. Ya kan? Ayub ya. juga itu tanda bahwa aku ini rendah di hadapan Tuhan. Aku ini hina di hadapan Tuhan. Baru munculnya itu abad ke-11. Nah, sebelumnya ada perayaan Rabu Prapaskah. Sebelumnya lagi itu Minggu Prapaskah. Nah, itu kalau dihitung 40 hari. Itu tradisi gereja. Itu bukan bukan atas perintah Tuhan Yesus. Bukan. Itu tradisi. Nah. Sunyi juga. Nah, termasuk di dalamnya itu ada Sabtu Sunyi, Rabu Abu, ada Kamis Putih atau Kamis Suci ya sebenarnya. Ya, kemudian ada Jumat Agung, antara Jumat dan Minggu itu ada Sabtu Sunyi. Nah, Sabtu Sunyi sekarang ini adalah kalau orang-orang gereja mula-mula, gereja Ortodok Timur juga Katolik juga masih melakukan, itu ditandai dengan masa berakhirnya puasa atau berpantang. Jadi besoknya, iya. Jadi begitu sudah sore begini, ya kan, sudah matahari masuk, itu sudah makan lagi seperti biasanya. Oh. Nah, ya, ini ada lagu-lagu lagi? Ya, monggo. Bu, nyanyi lagi. Kalau ada yang bisa terus boleh ikut nyanyi gitu ya Pak? Apa? Kalau ada yang bisa nyanyi, bisa ngikut Mbak Sabda nyanyi-nyanyi. Oh boleh. Oh, boleh. Lagunya apa sekarang? Ya, lagunya apa ini? Pangandel, Pak. Pangandel. Pangandel itu apa Pak? Saya itu sudah Pangandel takut. itu ya, apa Pak Pangandel? Pracoyo. Pracoyo. Percaya. Seperti kita saling percaya. Monggo Mbak Sabda. Saya itu udah khawatir ini lagunya Bojo Galak. Makanya saya mau minta campur sari loh, pamer bojo. Iya. Iki acara gereja pamer bojo. Oh iya ya. Ini kan katanya Mojopahit, Pak. Iya, Mojopahit ini. Ya wis. Monggo Ibu. Mandel iku uiteng karosanku amung kau mandel iku Enak. Diulangi lagi. Ayo Mbak Dina, nyanyi Mbak Dina. Lanjut, Bu. Amongku mandel iku uiteng karo sanku
Pak Agus nyanyi, Pak Agus. Pangeran pepujanku, Allah di kerajaanku, uripe karosangku. Wih, mantap Mbak Sabda. Asik. Jadi keliru kabeh aku. Jos, mantap. Ngapunten. Mantap. Nah, iki Mantul. ngene Kang. Mantap. Pripun? Kayane awake dhewe ngumpul-ngumpul ki wis kudu ndang dilereni. Oh iya. Soale wis bengi iki. Kan ngono. Iya. Sesuk isih mergawe. Iya. Aku Iya. kudu nang sawah bareng lho, macul bareng aku. Esuk-esuk. Lah, Minggu-minggu iki- macul. Sakmenika Sesuk minggu. ngaten ya, Kang. Mbok menawi Terus wonten endi? menapa? Dawuh panutup kangge ngiyataken iman kita. Iya. Nggih. Untuk yang terakhir kita berkumpul pada malam ini supaya bagaimanapun juga dalam Paskah ini kan kita perlu terus memperbarui, membangun Ya. iman kita Ya. supaya kita senantiasa siap melayani. Siap. Iya, betul, Nggih, betul. Nggih. monggo ya, Kang. Monggo. Iya. Jadi satu, iman Kristen itu berangkat dari Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus. Itu adalah realitas. Itu bukan dongeng. Itu bukan fiksi, bukan imajinasi, bukan asumsi, bukan opini. Tapi itu realitas. Itu yang pertama. Ya. Nah itu yang harus diimani. Iman kalau zaman sekarang itu perlu dijelaskan dengan menggunakan akal pikiran. Ya. Nah, maka hargailah akal pikiran yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, karena kita menggunakan akal pikiran yang sehat, maka yang ketiga, jangan mudah terombang-ambing oleh pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya itu, wah gitu, tampaknya itu mengejutkan. Makanya kata mbah-mbah itu benar, ojo gumunan, Ya. ojo kagetan. Ya, semua bisa dijelaskan. Kalau memang akal pikiran ini tidak nyampe, ya kita akui. Ada bahasa yang fisik, ada bahasa yang metafisik. Nah, kadang-kadang kita ini kemeruh. Nah, gitu kan. Ini saya kalau terlalu lama di sini jadi kemeruh nanti. Iya. Nggak usah kemeruh, tapi kita gali bener ya data-data itu. Dari sejarah, dari filosofinya, dari perkembangan bahasanya, dari cara orang zaman dahulu mikir itu seperti apa. Itu baru nanti akan ketemu jawaban-jawaban itu. Jadi jangan khawatir dengan iman panjenengan semua. Karena bukan kita yang nanti mempertahankan. Alkitab sudah jelas. Roh Kudus akan menuntun kita memberikan jawab atas itu. Nah sekarang zaman modern diberikan pikiran melalui pikiran sehat. Kita menjawab orang yang bertanya. Itu saya kira. Wah. Turun. Jan luar biasa. Tapi nek iki engko langsung ditutup rasanya kok ora nges ya nek gak nyanyi neh kok. Monggo Ibu, wis kadung nyiapne petang lagu kok. Monggo, kita tutup. Iya. Sip. Sip. Aduh. Judulnya apa, Bu? Kinanti ing Gusti. Nanti. Waduh, wis. Kinanti. Gusti Yesus pangen mami ibuku yang setua ing saburuk-buruk
dan penak tenan. Jan. Ati kula tentrem. Ki nanti Gusti. Bapak-bapak ayo Yesus pangepami ibuku ing seruan ing saburo kula nyuwun panganti Tuhan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satitla kula nrima angger ki nanti Gusti. Aduh. Amin. Ngantos pinanggih malih nggih Pak De, Yangko, sederek sedaya. Semendal manah kuno semendal. Semendal, nggih. Dah dengan demikian maka kumpul-kumpul kita warga gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan guyub rukun. Muga-muga tahun ngarep awake dhewe bisa ngrayakake kaya ngene maneh sikap kanthi acara sing luwih regeng. Amin. Amin. Mugi-mugi Gusti tansah nganti lan berkahi. Amin.